Jumpa kembali dengan Profesor Santiago dalam Borobudur Hukum Channel. Selamat pagi Pak Askolani. Selamat pagi, Prof. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kedatangan tamu Pak Askolani. Beliau adalah Bupati di Banyuasin dan saat ini sedang mengambil program Doktor Hukum di Universitas Borobudur. Pak Askolani, Siap, Prof. masyarakat tahun 2024 itu adalah tahun di mana ada pemilihan kepala daerah, presiden, dan legislatif. Legislatif, Prof. Bahkan di tahun 2023 ini sudah dikatakan tahun politik. Tahun politik, betul. Bagaimana Pak Askolani sebagai seorang bupati, juga sebagai seorang mahasiswa, melihat kondisi saat ini untuk menuju pemilihan pada tahun 2024? Iya, Prof. Jadi kita kebenaran juga ketua partai politik juga, Prof. Jadi melihat dinamika perkembangan politik di daerah. Nah, ini memang agak beda dengan perkembangan politik di tingkat nasional, Prof. Oke, Di baik. daerah lebih mengarah ke adem ayem, tidak begitu hiruk pikuk, tidak begitu kelihatan seperti perkembangan pemilu di secara nasional. Oke. Tapi ini juga tetap mempengaruhi kondisi pemerintahan dan juga kondisi masyarakat kita. Karena masyarakat juga, karena pemilu ini lengkap, Prof. DPR kabupaten, Iya, DPR betul. provinsi, DPR pusat, BPD, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, untuk kepala daerahnya itu di bulan Novembernya, Prof. Oh, bukan November Jadi, ya? jadi legislatif dan presiden wakil presiden di bulan Februari. Nah, sekarang memang dinamika seperti pemasangan baliho, terus Iya. pemasangan apa namanya atribut-atribut kampanye juga sudah mulai ada di Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya memang kalau di Banyuasin alhamdulillah, Prof, sudah berapa kali pemilihan kita zero konflik. Namun kita sebagai kepala daerah tentunya yang punya tanggung jawab wilayah terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Tentunya kita selalu mensosialisasikan bahwa ini adalah pesta demokrasi. Oke. Yang namanya pesta, Prof, ya kita harus senang lah, Senang, harus ya? enjoy, harus happy, Prof. Oke. Jadi Tapi begini, Pak Askolani, ini kan suatu hal yang baru, suatu dinamika yang baru, bahwa pemilu yang akan datang itu, terutama kepala daerah itu adalah pemilihan secara serentak. serentak, Prof. Nah, Betul, ini Prof. kan kita pengalaman secara serentak juga belum pernah mendapatkan. Betul, Prof. Harapan Pak Askolani nanti kalau pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak itu seperti apa? Iya, kita berharap dengan pemilihan kepala daerah secara serentak ini, pemilihannya ini aman, itu yang pertama, Prof. Oke, aman yang pertama ya. Yang kedua, tidak terjadi gesekan-gesekan. Karena semua daerah fokus pada daerahnya masing-masing, Prof. Ini serentak. Kalau dulu enggak, Prof. Jadi pemilihannya kami kan di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota. Oke. Jadi baik pihak keamanan, TNI, Polri, termasuk dari KPU juga tidak konsentrasinya hanya beberapa kabupaten kota. Iya. Nah, sekarang 17 kabupaten kota secara serentak. Pengamanan tentunya pasti Oke. mempunyai apa namanya tenaga dan waktu yang lebih, Prof. Karena mereka akan nyebar ke 17 kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, KPU-nya juga, Bawaslu-nya juga, Oke. termasuk artinya konsentrasinya itu terpecah-pecah, Prof. Oke, di samping KPU, Bawaslu, tapi juga peran masyarakat, sangat diperlukan. Betul, Prof. Suatu isu yang selalu menyebar dan selalu timbul dalam pesta demokrasi itu adanya money politik. Betul, Prof. Nah, bagaimana Pak Askolani juga menyikapi hal tersebut mengenai money politik gitu? Iya, sebenarnya money politik ini hal yang diharamkan sebenarnya, Prof, Oke. di dunia kepemilihan. Tapi tidak bisa kita pungkiri dan ini terjadi, Prof, Oke. di tengah-tengah masyarakat karena kandidat, partai politik, karena ini kan pemilihannya masih pemilihan terbuka, Prof. Jadi peranan kandidat caleg individual itu masih sangat berpengaruh terhadap pemilihan ini. Ya. Dan money politik
kondisi yang saat ini terjadi tidak bisa dihindari, Prof. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Karena kenapa? Karena itu terjadi dari individu calegnya, dan juga individu calonnya, Prof. Dan juga terjadi di masyarakat juga. Oke. Nah, kenapa ini terjadi dengan masyarakat? Karena masyarakat ini dari awal itu sudah dibiasakan menerima seperti itu. Jadi begitu ada pemilu mereka menunggu, Prof. Jadi yang ditanya itu pertama mungkin masyarakat adalah uangnya dulu kan ya. Betul, Prof. Nah, jadi tapi dinamikanya sekarang juga masyarakat sudah mulai cerdas. Betul, Cerdasnya ini terima uangnya. Ya, begitu pilih jangan orangnya, dia bilang begitu. Karena persoalan gini, Bro. Oh, bagaimana itu? Masyarakat. Ya. Kan calegnya kan banyak, Bro. Betul. Ini yang kasih. Iya. Ini kasih. Ini kasih. Jadi banyak yang memberi, Bro. Oke. Jadi kadangkala ini juga mempengaruhi dampak buruk pemilu kita. Sehingga yang seperti ini mereka tidak memilih, Bro. Ini juga mengurangi kredibilitas. Iya, partisipasi masyarakat di dalam pemilihan. Dan memang kita sadari masyarakat kita sudah sudah cerdas. Tapi ini pengalaman, Prof. Iya. Tidak semuanya itu, Prof. Jadi ada beberapa tempat yang seperti itu, dan juga ada juga tempat seperti di Banyuasin, saya kira walaupun ada monopolitik tidak melebihi angka 30%, Prof. Oke, jadi masih menarik ya. Masih sangat demokrasinya masih bisa berjalan dengan baik ya. Para caleg, para partai politik masih bekerja politik, istilahnya bekerja politik itu mempengaruhi masyarakat dengan program-program kerja, Prof. Dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi kalau money politik yang sifatnya kan sesaat, instan, Prof. Dan ini yang sebenarnya sering kita yang kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Kalau semuanya ini terjadi money politik, demokrasi kita hancur, Bro. Jadi ke depan ini kan apalagi menurut data KPU ya hampir sekitar 50% itu setengahnya adalah pemilih muda. Betul, Bro. Ya tentu jangan kita ajarkan mereka untuk berpolitik praktis untuk mendapatkan imbalan dalam memilih. Tapi Bro, bagaimana secara logika berpikirnya memilih adalah orang yang layak dipilih. Betul, Bro. Betul loh ya? Betul, Bro. Ya, jadi kalau semua kader, semua kontestan atau semua calon pemimpin mempersiapkanlah dirinya untuk menjadi yang terbaik sehingga bisa dipilih oleh masyarakat secara baik, secara bijaksana, karena pada kedepannya adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Pak Asqolani, terakhir nih ya, saya melihat Pak Asqolani juga di samping kesibukannya sebagai seorang bupati, sebagai juga kader partai politik, masih sempat untuk mengambil jenjang pendidikan tertinggi strata 3 itu doktor hukum. Siap, Prof. Apa alasannya Pak Asqolani mengambil program doktor hukum ini? Iya, karena kita di dalam menjalankan tugas sehari-hari, Prof. Kita banyak hal yang kita temukan yang seharusnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Jadi kita dipengaruhi untuk belajar lagi, Prof. Terhadap kita menghadapi masyarakat, terus menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan amanah masyarakat ini. Jadi gelar pendidikan itu sangat penting, Prof. Jadi kami menganggap pendidikan sangat penting dan kita harus juga belajar, Prof. Di sela-sela waktu kita untuk mengambil ilmu, menambah ilmu kembali, Prof. Nah, pertanyaannya, kenapa mengambil kuliah di doktor hukum di Universitas Borobudur? Tentu ada alasannya, Pak. Betul, Prof. Jadi alasan pertama kita ke Borobudur, kebenaran kan teman-teman kita kan kuliahnya ada beberapa yang di Borobudur sebelum saya, Prof. Baik. Jadi kita dapat informasi itu kuliah di Borobudur itu lebih dosennya lebih enak katanya, lebih komunikatif. Dan kita kuliahnya di Emong, Prof. Di Emong itu dalam arti kata ya diajari, diberikan semangat. Jadi bukan hanya diberikan ilmu, Prof. Jadi kuliah di Borobudur itu bukan hanya diberikan ilmu, tapi diberikan spirit, semangat bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu untuk segera menyelesaikan kuliah. Nah,
Ini tidak ada di universitas-universitas lain, Prof. Oh. Oke. Terus Jadi yang Pak Askolani begitu sudah masuk di program doktor merasakan hal itu. betul merasakan. Jadi apa yang disampaikan teman benar. Kita diomongi, kita dibimbing. Kalau kita tidak masuk, kita ditelepon. Jadi universitasnya sangat proaktif, Prof, dengan mahasiswanya. Itu yang paling menarik. Saya kira yang tidak ada, belum saya temukan maksud saya, Prof. Tidak ada maksud saya belum saya temukan informasi-informasi dari universitas lain. Jadi di Borobudur kita lebih diomongi, lebih dibimbing, lebih dibina, dan yang paling penting kita dapat spirit semangat untuk menyelesaikan perkuliahan di S3 Borobudur ini. Oke. Terakhir, apa pesan Pak Askolani kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Banyuasin untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024? Ya, ini khusus untuk masyarakat Banyuasin dan Republik Indonesia lah, masyarakat Indonesia, bahwa pemilihan umum ini baik legislatif, presiden dan kepala daerah, ya ini adalah yang dinamakan pesta demokrasi. Kita harus happy, kita harus senang, kita harus semangat menghadapi pemilu. Jangan ada semacam ketegangan, jangan sampai jadi bentrok. Dan yang paling penting perlu kita sadari bersama bahwa pemilu ini adalah sifatnya sesaat, Prof. Sesaat 5 tahunan yang sifatnya urusan dunia, untuk mengurusi dunia, mengurusi negara ini. Tapi yang paling penting dari semua itu bagaimana kita bisa lebih baik lagi sama-sama tetangga, dengan keluarga, dengan kawan. Karena ini adalah hubungan dunia dan akhirat. Karena banyak kejadian, Prof. Orang bersahabat, berteman, kadang-kadang satu rumah bisa ribut gara-gara beda pandangan, beda caleg, beda partai. Baik. Nah ini tidak boleh kita harapkan dan tidak boleh terjadi di Indonesia. Caleg boleh beda, partai boleh beda, tapi persaudaraan, kekeluargaan itu yang lebih penting dari semuanya itu. Oke, itu kata kunci. Pilihan boleh berbeda, tapi harus dengan hati yang dingin. Untuk mencapai tujuan Indonesia maju dan sejahtera, makmur. Jaga kekompakan dan persatuan. Dijagalah kekompakan dan persatuan. Ya, itu yang lebih penting, Prof. Itu lebih penting dari semuanya. Jadi semangat kekeluargaan itu lebih penting, Prof. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Askolani sudah hadir di Borobudur Hukum Channel. Sampai jumpa teman-teman semua di Borobudur Hukum Channel bincang berikutnya. Salam.